Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat sore guys. Manapun Anda nonton channel saya ini, dalam keadaan apapun, tapi selalu saya doakan dalam kondisi terbaik Anda ya. Jangan lupa ya, ketika yang berpuasa jagalah puasa Anda, yang nggak puasa madanglah ya. Pati-pati nggak puasa nggak madang itu rusak awak Anda. Oh ya guys, kali ini tema kali ini adalah penyerupaan batu dengan benda-benda hidup ya. Woi, di hadapan pertama itu video itu adalah satu ini sinematik ya. Sinematik yang goyang-goyang. Ya guys, ini adalah batu jenis apa ya? Palumbino Suseki, tapi kali ini bentukannya itu agak berbeda dari yang lain guys ya. Maka dari itu tak bawakan pohon pinus sebagai penyamannya. Kalau biasanya sebuah Suseki itu didekatkan dengan sebuah gambar lukisan, ini langsung media 3 dimensinya, langsung penyamannya atau yang diserupakan ya. Nah, batu ini ditemukan di sungai ya. Bentukannya udah seperti ini tapi masih kotor ketika ditemukan. Dan uniknya batu ini menyerupai sebuah bunga pinus itu sendiri ya, dimana lokasinya itu ya di pinesan, di sungai-sungai ya, menyerupainya guys, dengan keekstriman yang luar biasa guys. Ini ya, dengan keekstriman yang luar biasa. Coba bayangkan ya, sebuah proses batu memproses batu ini ya, sebuah alam memproses batu ini menjadikan seperti ini prosesnya. Ini sengaja tak tidurkan, ini full ya, utuh 100% dari segala sisi. Kenapa tak tidurkan? Karena media dasarnya ini pasir guys. Pasir ini ketika ditekan dengan bentukan yang tidak rata, dia akan masuk atau akan terbenam ya. Maka dari itu tak tidurkan guys, karena dasar ini lancip seperti bunga pinus itu sendiri guys. Nih ya, bisa kayak gini ya guys ya. Tetaplah tidak sesama dengan yang aslinya dari bunga pinus itu sendiri, tapi bentukan dasarnya itu mirip banget, bahkan ada ujungnya di sini. Nah, itu kelebihannya guys. Kadang kita memang harus menghargai proses alam itu sendiri, di mana alam menyajikan sebuah bentuk-bentuk, menyajikan sebuah hiasan-hiasan yang tidak perlu dibentuk lagi guys ya. Maka itu dinamakan Suseki. Itulah fungsi dari seni Suseki itu sendiri. Ya. Wah, jadi bukan hanya panorama yang kita nikmati dalam kehadiran seni Suseki dalam batu ya. Seni Suseki itu ya batuan ya. Ini coba tak berdirikan ya. Nah, ini pasti akan mindlep guys. Tapi tujuannya ditidurkan kayak gini biar kelihatan hampir full. Kalau di kayak gini kan nanti mindrep, dikira bawahnya. Nah, ini mindrep kan. Nih, tak tanam dulu nih. Nah, ini tetap ini full ya, full muter. Nih, full. Ini nggak bisa ngangkat gitu lagi, full muter ya. Jadi nanti tak tidurkan lagi aja. Ini kalau di kayak gini nggak bisa berdiri karena pasirnya model pasir Bali. Pasir yang butirannya itu seperti jewawut ini. Pasir butirannya seperti ini. Kenapa menggunakan pasir Bali ya? Terkadang pasir Bali itu sendiri bulat-bulat sehingga untuk posisi yang lansip-lansip di bawah itu tidak atau susah. Kita gunakan pasir Bali itu satu guys, estetik ya. Bentukannya seperti butir-butir atau bulir-bulir dari sebuah makanan perkutut, yaitu jewawut, atau makanan manusia juga bisa diolah. Dan ini pasir guys. Katanya sih ini pasir Bali, saya ngikut saja ya. Kedua, higienis. Pasir Bali itu tidak memiliki debu yang seperti pasir kuarsa ya. Kalau pasir kuarsa biasanya ada debu-debu putih yang seperti tepung. Saya pernah pakai kuarsa, masalahnya untuk kayak gini ada budi tepung. Jadi kalau batunya hitam itu pada nempel-nempel kayak garam guys. Warnanya putih jadi kurang bersih. Higienisnya di situ. Pasir Bali lebih mudah menyerap air dan mudah kering. Seperti itu. Warnanya juga tidak terlalu kontras ya. Kalau kuarsa putih apalagi yang udah di bleaching, dia kontrasnya minta ampun, putihnya itu kayak garam. Jadi kayak garam ditabur. Terus warnanya ini krem ya guys. Nah, oke, kita bahas lagi keindahan-keindahan alam. Sampai mana tadi ya guys? Lupa. Sumpah lupa. Ada yang bisa ngingetin? Nah, ukuran batu
Oke, kita ukur dengan tangan telanjang 1. Ini 22. Ini kemungkinan sampai tingginya ini kurang lebih antara 33 cm sampai 35. Lebarnya kita ngukur dimensi batu itu dari yang paling lebar ya guys, yang paling panjang, yang paling lebar. Ini kurang lebih 25 cm membulat ya. Ya, membulat itu kelihatan lebih besar daripada oval ya. Itu membulat ini. Alam membentuk seperti ini menyerupai sebuah bunga pinus ya. Ada filosofi Suseki pula yang saya dapat dari ya pemain Suseki lama ya, entah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, tapi yang jelas dia pemain Suseki lama, bahwa sebuah Suseki itu ketika landscape ataupun bentuk itu menyerupai sesuatu. Contohnya landscape pegunungan, itu ada pegunungan yang sama persis seperti yang ada di Suseki itu. Cuman di mana kita nggak tahu. Ada yang mirip, saya sering atau beberapa nemu yang mirip banget dengan lokasi saya sendiri, yaitu landscape pegunungan. Kalau dulu itu Gunung Paras, dari sudut tertentu mirip banget. Nah, apakah mungkin ini merupakan cetak biru dari alam kita itu sendiri? Ya, cetak biru itu ya dasar-dasar rangkaian gambar dari alam itu sendiri. Kita nggak tahu ya guys, ini rahasia alam. Kedua, Suseki itu bukan hanya selalu landscape ya, bukan hanya selalu landscape. Ada sahabat teman kita yang cerita, dia juga pecinta Suseki, bahwa di Jepang itu ya, dia pernah ke Jepang masalahnya, dan di hotel-hotel Jepang itu kayak ada wajib ya. Kayak wajib ada Susekinya, entah di sudut mana, di ruangan, sebagai penghias, sebagai apa. Cuman rata-rata di Jepang itu Susekinya itu berbentuk gunung tunggal. Nah, teman tanya, kenapa kok di Jepang rata-rata Susekinya simpel-simpel gunung tunggal? Lah kamu lihat di mana bro? Ya, di hotel-hotel, beberapa hotel yang saya temui hampir sama. Oke. Suseki juga mengikuti dengan peradaban dan kebudayaan setempat. Ya. Kalau di hotel-hotel kemungkinan karena gunung tunggal itu di Jepang kan penyembah gunung juga salah satunya. Ya. Jadi itu logikanya juga mereka mengagungkan bentuk Suseki yang menyerupai gunung di atas segalanya. Ya. Karena ya agama mereka mungkin analisis saja ya, ini analisis saya. Agama mereka kan juga menyembah gunung. Dan ada beberapa orang yang paham Suseki juga ketika jurinya orang Jepang itu biasanya lebih menitik beratkan nilai tinggi kepada gunung tunggal. Nah, itu karena budaya mereka. Nah, tapi dalam hobi di Jepang pun landscape yang indah, yang super itu ya tetap menjadi primadona. Nah, karena itu yang gunung-gunung itu kan dasar ya. Jadi Suseki itu kan ada landscape gunung ya. Itu dianggap landscape ya. Itu dianggap dasar-dasar. Lah, perkembangannya Suseki yang hebat-hebat yang dari Eropa itu yang gunungnya indah-indah banget. Itu ya ada, cuman ya karena susah sehingga itu menjadi primadona ya karena susah barangnya untuk ditempatkan di tempat-tempat umum ya eman-eman pula guys, bahasanya kayak gitu guys. Jadi untuk yang standar-standar yaitu gunung tunggal. Nah ini salah satu bentukan, ini masuknya nggak tahu figur kayaknya apa ya, menyerupai sesuatu ya, atau simbolik kayaknya enggak. Bunga pinus simbolnya apa guys, ada yang tahu bunga pinus? Nggak tahu ya. Ya kena masuknya figur aja mungkin ya guys, kalau ada yang tahu kasih tahu ini masuknya jenis apa, karena menyerupai sebuah bunga dari pinus itu sendiri. Wah ya. Ada yang tahu simbol apa bunga pinus? Wih, kita membahas ini aja. Ya kalau mau bahas yang lain oke lah, ada bahas yang lain ya. Ini yang jelas batunya keras banget dalamnya. Ini seakan-akan seperti Jala Sutra, tapi untuk menyebut ini sebuah Jala Sutra itu agak jauh ya, karena Jala Sutra tidak seperti ini. Cuman dasarnya itu mirip Jala Sutra guys. Rata-rata Jala Sutra warnanya coklat, jarang yang hitam, kehitaman kayak gini. Ini dasarnya kristal kuarsa yang membentuk sebuah jaring milik Jala Sutra. Cuman di atasnya itu nggak ada. Atau dulunya ini Jala Sutra terbungkus ya, karena konsentrasi kristal ini kalsit ya, kristalnya kalsit itu tidak, ketika di alam itu tidak sekuat endapan ini.
Jadi mungkin kalsitnya cenderung lebih lebih mudah terkorosi sehingga membentuk sebuah ruangan-ruangan atau belahan-belahan seperti ini. Tapi ini belahan batu pula, guys. Nggak mungkin kalau hanya sebuah kristal saja. Kalau kristalnya saja ini nggak mungkin di sini lebar segini. Jala Sutra itu nggak mungkin kristalnya di luar itu selebar ini. Jarang banget. Rata-rata ya segini aja. Berarti kemungkinan besar ini proses paling nyata itu ya karena air. Ya, oke. Kita lihat landscape-nya, guys. Ya, landscape apa bentuk figur yang lain. Aduh, berat ya. Berat banget, Cuk. Karena ini batu yang solid, batu yang padat. Waduh, mau jatuh ini kesenggol. Berat itu wajar ya, kecuali dia dari plastik. Oke, tak keluarin ini yang ini. Kok petok, kok petok, kok petok. Ini simbolik bukan simbolik ya, ini figur terbaru. Nih, sambil benerin tripod kamera, guys. Tripodnya menceng. Nah, seadanya ya, guys. Tak mode wide dulu biar lebih terlihat jauh ya. Kok petok, kwek. Ya. Ini simbolik, ini tak turunkan dulu. Ini yang teman kemarin ada di konten ya. Kecil-kecil ya simbolik, dia kakek-kakek ya. Kakek-kakek bungkuk. Ini biasanya kalau itu dikasih tongkat ini kecil loh, guys. Simbolik kecil tapi ya mengena ini. Ini kakeknya bungkuk ya. Ini jalannya berdirinya udah kayak gini ya. Tak taruh di sini, unik ya. Ini simbolik juga. Bentukannya seperti simbolik lagi figur ya, mohon maaf. Bentukannya seperti ayam petelur yang sedang bertelur. Ini kalau kreatif, ini ditaruh telur-telur juga dibikinkan warna dari batu putih sini. Sedang mengerami telur ya. Ini tatakannya, ini ya harusnya ya mirip dari sarang ayam itu sendiri, biar keren ya. Ya. Bahkan hanya batu berbentuk blono seperti ini membentuk sebuah ayam sedang ngerami telur aja ini menjadi susah, guys. Karena kalau kita sengaja nyari yang kayak gini mungkin ya kapan entah dapatnya. Tapi karena kita nyarinya Susaki, dilalah nemu kayak gini, ya kita temukan yang kayak gini bagusnya. Ini sekilas simpel, tapi dia memiliki cerita dan filosofi sendiri, yaitu salah satunya figur itu sendiri, ayam bertelur. Ini hampir 3 dimensi, mau Anda lihat dari sisi sini, depan, ini malah terlihat jenggernya, ini paruhnya lagi agak menger sedikit ya. Kalau dari sini juga terlihat jelas ya. Pantatnya besar banget karena dia ayam petelur ya. Kalau dari belakang juga ini 3 dimensi ya, guys. Salah satu figur yang jelas nyata ya, figur yang tidak multitafsir. Nah, itu utamanya. Sebuah figur kalau multitafsir itu akan gagal menjadi figur yang bagus. Karena apa? Ibarat batu gambar yang bagus, itu juri harus melihat itu sebenarnya tanpa judul, tanpa tema harusnya. Pertama gitu ya. Wah, ini gambar setan. Wah, ini gambar pangeran di Penogoro. Wah, ini gambar peri, gambar ini. Harusnya setiap orang bisa melihat dengan cepat gambar yang tersimpan di dalamnya. Begitu juga dengan figur. Harusnya tidak multitafsir. Ada yang figur itu ditafsir, wah, ini gambar buaya. Wah, kebo silem itu, kebo silem. Wah, gambar celurut, gambar kadal lagi. Wah, rusak itu, guys. Kalau udah kayak gitu itu namanya multitafsir. Jadi jati dirinya terus identitasnya itu tidak mudah untuk terkuak gitu loh. Orang itu melihatnya dari banyak sudut, banyak gambar gitu bahasanya kayak gitu ya, guys. Sebenarnya masih banyak lagi, guys. Ada yang figur dari Dewa Siwa ya, Siwa atau apa yang belakangnya itu ada ular-ularnya ini. Ini kalau diberdirikan ngeri. Ada kakek-kakek di sana lagi bungkuk lagi, tapi dari sudut sana ini Pak petani. Ya, petani. Ini bersin, guys, mohon maaf. Ada Gunung Tunggal, banyak banget, guys. Tapi belum waktunya, guys. Ya. Susaki itu memang seni yang alon-alot, tenang, dinamis, dan mengalir. Nanti kita tunjukkan bersama, tenang-tenang aja. Yang super-super masternya di Kebumen ada di sini, guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, guys. Hari Minggu tidak perlu konten berat-berat, tidak perlu konten yang
sepaneng-sepaneng guys. Saya aja nggak pulang hari ini karena kemarin pulang ke rumah ibu. Waktunya juga membuat istirahat guys. Sore ini semoga hari ini selalu diberi keberkahan. Hari ini, esok, dan seterusnya guys. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan perilaku tingkah laku yang disengaja ataupun tidak disengaja. Yang bikin sampean itu ya intinya saya berdosa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selalu doakan sahabat yang dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Oyo. Tuh masternya. Oke kita lanjut.